Dia kata Allah, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya. Tapi kalau dia tidak dapat hidayah, bagaimana keadaannya? Ya ja'al sadrahu dayiqan ka'annama yas'adu fis sama, dadunya sampit berbuat baik seperti naik ke puncak langit. Kayu Pak. Susah bahagia Pak. Soal hidayah juga. Jadi kemudahan berbuat baik itu hidayah. Banyaknya Pak orang kayu Pak. Ya kan? Meminta kenyo Pak, aduh minta sumbangan Pak untuk masjid. Setengah jam tagak Pak. Assalamualaikum, ya Pak, ya. Bu, minta sumbangan untuk masjid. Ya Pak ya. Dah setengah jam keduanya. Pak kira mencari piti paling ketek di rumah ya Pak. Ya payah mencari piti paling ketek, tak piti paling gadang mencari Pak yang ketek. Assalamu tu tagak 5,000 dapat ya Pak. Soal hidayah juga. Mudahan berbuat baik itu hidayah. Itu tadi. Makanya konteks bersedekah, konteks kikir itu Allah hubungkan dengan hidayah. Dan hidayah itu berasal dari kata hada. Hada itu artinya ketenangan. Hidayah itu tenang. Karena begini Bu, hidayah itu artinya petunjuk. Ibu kalau tahu jalan kau boleh, kau indah, apa sih Ibu tenang berjalan ke kau. Oh, paham? Hidayah. Dan hidayah ini Ibu ada begini, ada isyarat, ada hidayah. Dua-duanya berdasarkan kepada kebaikan dan hati kita tenang. Itu pokok dihubungkan hidayah dengan sedekah tadi, memberi dan kikir. Orang kikir tidak akan pernah tenang hatinya. Orang yang memberi akan mendapatkan ketenangan hati. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita di surat Al-Lail. Terakhir kita bahas sampai ayat yang ke-7. Kata Allah mulai yang ke-5, wa amma man anta wattaqa, siapa yang memberi, yang pemberian itu dasarnya ketakwaan dan dia membenarkan dengan janji-janji yang terbaik. Fasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan Allah mendapatkan kebahagiaan. Itu ayat yang ke-7. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-8 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang kikir dan merasa cukup, ya, bakhila wastaghna, dia kikir dan merasa cukup, wa kazzaba bil husna, dan dia tidak mempercayai adanya al-husna. Nah, seperti yang kita katakan kemarin, al-husna itu ada penggantian yang terbaik di dunia, ada pahala yang terbaik di akhirat, dan surganya yang terbaik. Ini ada 3 maksud al-husna kemarin ya. Dan dia tidak percaya itu, maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan hidup. Itu. Jadi kata Allah, siapa yang kikir ya, maka yang kikir itu akan dimudahkan untuk mencapai kesulitan itu. Nah, jadi yang kikir itu kata Allah nanti hidupnya al-usr, sulit mudah. Jadi kikir ini apa Ibu? Kata Allah, kikir itu dia punya kaitan dengan istighna. Istighna itu artinya sikap merasa cukup dan tidak butuh orang. Kira-kira gitu Pak. Jadi ada orang Bapak Ibu, dia sudah merasa dirinya cukup dan tidak perlu orang. Biasanya orang kikir itu karena merasa dia serba cukup dan tidak memerlukan orang lain. Kalau dia memerlukan orang lain, merasa memerlukan orang lain, pasti dia tidak akan kikir. Orang kikir itu tanda dia merasa hidupnya tidak akan sulit. Pokoknya apapun cukup bagi dirinya. Dia tidak butuh orang lain. Makanya sifat kikir itu dihubungkan dengan sifat istighna.
Istaghna itu artinya tidak merasa cukup, tidak merasa penuh orang lain. Jadi kata Allah, bakhil ini ya Ibu, itu sifat buruk yang dampaknya dia akan mendapatkan kesulitan hidup. Itu kenapa orang kikir itu dunia akhirat hidupnya susah. Itu kenapa kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a ma'alahu wa addada. Celakalah mereka yang mengumpat dan mencela. Orang yang mengumpat dan mencela itu tanda hidupnya tidak bahagia. Ya. Orang kikir itu hidupnya tidak pada bahagia. Tanda dia tidak bahagia apa? Hidupnya mengumpat, mencela, mengumpat, mencela. Kalau hilang sesuatu dari dirinya, maka dia mencela sepanjang hari. Misalnya kalau ibu pacar kiri yang ibu, kalau yang kiki itu berang sepanjang hari Pak. Mana dia bahagia tuh Pak? Ya. Kalau hilang barangnya Pak, seminggu itu saja yang diceritakannya. Ya, jadi orang kiki itu tidak akan bahagia. Makanya kata Allah, dia akan dimudahkan mencapai sulit. Fasanuyassiruhu lil usra. Karena memang orang kikir itu begitu, tidak akan bahagia. Karena dia hanya ingin jama'a malahu wa adada, dia ingin hartanya itu tidak usah-usah. Harta itu kok dapat tambah. Kalau kurang, hebohnya. Rusak, hebohnya. Orang kikir itu begitu. Ya. Makanya kalau orang kikir katalah hidupnya sulit, susah. Dan memang di dunia ini Bapak saya tidak pernah menemukan orang kikir itu disenangi orang. Dan ketujuh berkawan japa tu. Bak itu nyusun pilih karya. Ada apa? Tidak pernah saya menemukan tu Pak. Ada orang senang berteman dengan orang kikir. Yang ada dan malih je nyoba tu pilih mana. Ya Pak. Itu tu. Tapi kok dari ketujuh jualnya deknya kiki itu jarang tu Pak. Tu mungkin lausak jiwa orang tu Pak. Kok ada orang ke senang berkawan je orang kiki, Pak, itulah rusak jiwa itu. Memang orang kiki itu tidak akan didekati orang, akan dijauhi orang, pasti itu Pak. Ya. Makanya kalau orang kikir kata Allah, dia akan mudah mendapat kesulitan hidup. Makanya kalau orang pemurah Pak, kalau datang kesulitan kayaknya orang berbondong-bondong menolongnya Pak. Tapi kalau orang sempili, akhirnya orang sailah. Ada Pak. Sayang, itulah dipilih jo, tak Pak? Tak ada simpati orang loh Pak. Ya, banyak orang itu kok jan, itu Pak, itu kok jan kiki jo. Ada disumpah orang malah Pak. Kalau ada bencana menimpa kita, tapi kalau orang pemurah, tidak. Sedikit dia dapat sulit, orang berbondong-bondong membantu dia. Itu kan buktinya kalau orang kikir, dia akan berhadapan dengan al-usra, banyak kesulitan-kesulitan hidupnya. Ya. Makanya Bapak Ibu, itu di dunia itu baru ya. Di akhirat lebih gawat lagi Pak. Coba Bapak Ibu baca nanti surat Ali Imran 180. Kata Allah, jangan kalian mengira orang yang kikir itu dapat kebaikan. Bal huwa syarrun lahum, tetapi mereka pasti dapat keburukan kata Allah. Jangan kira orang yang kikir dapat kebaikan, tidak. Mereka dapat keburukan. Bagaimana keburukannya di akhirat? Sayutawwaquna ya ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat, semua harta yang disimpan itu dijadikan ular besar yang bertanduk, dikalungkan ke lehernya dan dia akan dipacu oleh ular. Cobalah, kini tidak usah ular gadang nama tanduk. Ibu, ular lidi dimasukkan saku-saku ibu. Ular lidi dimasukkan ke saku ibu. Perasaan ibu. Kama-kama ular itu bau. Hanya jalan-jalan je, cukup palonya ke ibu mereka. Ular lidi ibu, ular lidi itu ular lidi ibu. Sekarang ular lidi Pak. Artinya di saku ibu letaknya ular lidi itu. Ini ular besar yang bertanduk kata Nabi, kata Allah, dikalungkan ke leher dia.
Itu harta yang dia simpan, yang dia kikir itu nanti kata Allah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dikalungkan ke lehernya tuh harta itu dalam bentuk ular yang sangat besar. Jadi kalau ada orang berkalung ular gadang, itu orang kiki je. Kau nampak di akhirat mesti kakek kamari berkalung ular, gadang ular di dia bang. Nah itu tanda orang kiki tu. Ular aku tak laluk lah bero. Sepatu-patu. Ku ular laluk dah pak. Ada pak aman lah. Ku ular ganas pak. Ya kan? Bertanduk ular. Mana ibu jadi ular bertanduk? Tak pernah pak. Ular bertanduk ular gaib ular batang kau pak. Bertanduk hanya ular nago kita. Nago kan. Ah tu tu. Allah sebut begitu. Nanti bacalah di surat ya Ali Imran 180 tu. Jangan kau kira orang kikir dapat kebaikan. Dah kata Allah, bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dikalungkan Allah nanti dalam rupa bukan harta itu, jadi bentuk lain ular besar. Tu di padang mahsyar tu ke mana-mana dia bawa ular besar di lehernya tu Pak. Yang melilit lehernya, yang mematuk-matuk ini. Begitu. Kata Allah, ini azab. Azab. Ah tu. Kan tak baik tu kikir tu Pak. Kalau nanti di neraka, lain lagi orang kikir tu. Coba nanti Bapak Ibu baca di surat At-Taubah 34-35 ya. Surat At-Taubah 34-35 kata Allah, allazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Ya fabashshirhum bi'azabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas, ya menyimpan uang di rekening, ya jadi deposito ya. Simpan, tak mau menginfakkannya, tak mau mengeluarkan sahaknya, sedekahnya, zakatnya, dia simpan terus kata Allah. Berikan mereka kabar gembira azab yang pedih. Berikan mereka kabar gembira azab yang pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Nanti semua hartanya dijadikan besi oleh Allah. Lalu besi yang banyak tu dipanggang dalam jahanam sampai menyala. Fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Maka disetrikakanlah semua itu ke badannya, ke wajahnya, ke rusuknya, ya ke punggungnya. Disetrika. Ini bonus Bapak Ibu ya. Kalau neraka udah pasti panas. Dia sudah dalam neraka, cuman ada bonus azab. Neraka sudah pasti dalam neraka ini. Ini ada bonus lagi yang panasnya di luar panas neraka lagi. Apa itu? Setrika besi. Jadi ibu yang suka menyimpan PT di bank, ya, yang depositonya banyak, itu nanti itu jadi basi satu itu. Dipanggang menyala dalam jahanam tu, disetrikakan ke badan ibu. Ibu kalau ingin mencuba beko paku cik rumah. Tu bakar di api kompor. Ya, sampai nyalo nampak basi apa paku tu nyalo atau lakon ke badan awak. Arasul. Tu orang kikir begitu Pak. Disetrika. Memang kikir tu tak baik. Tu maka Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika ya minal jubni wal bukhli, minal jubni dan bukhli. Ya Allah, lindungi saya dari sifat kikir. Salah satu yang kita disuruh berlindung oleh Nabi itu ya minal bukhli, ya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, jauhkan saya dari sifat kikir. Ya. Nah, kikir itu Allah sebutkan di surah Al-Isra, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal bast. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Maksudnya jangan tangan kau tak kabeh. Ada orang tangan kau tak pernah masuk saku lebih siku. Nah, itu tanda orang kiki, itu dulu bahasa Arabnya. Menjadikan tangannya terbelenggu ke lehernya. Tapi wala tabsutha, jangan pula boros. Jangan selalu dapat sedekah, jangan. Engkau menyesal pula hidupnya nanti. Ya, tak boleh pula begitu. Tapi antara itu, ya. Jadi kalau tak punya rasa kikir, kita nanti celaka pula hidup kita. Jadi kikir itu bukan dipelihara. Makanya kikir yang mencelakakan itu namanya suhun muta.
Kikir yang mengendalikan kita. Itu yang payah. Rasa kikir itu harus ada. Kalau tidak ada nanti rasa kikir, kita tidak rasa memiliki apa-apa. Harus punya rasa kikir. Cuman yang tak boleh itu syuhun mutlak namanya. Rasa kikir yang diperturutkan. Jangan dibuang pula rasa kikir itu, Pak. Sama dengan rasa marah. Ibu kalau tidak punya rasa marah, nanti jadi keledai. Ngiringi. Orang rumah digaduh orang, senyum. Itu keledai itu. Ya kan? Ya. Dirayu orang istrinya, Pak. Ini senyum-senyum aja, Pak. Itu keledai itu. Manusia marah, cemburu. Harus marah. Yang tak boleh itu marah yang tak terkendali. Sama dengan kikir. Kikir itu mesti ada dalam diri kita. Yang tak boleh itu kikir yang merajai diri kita. Kikir yang menguasai diri kita. Namanya suhun muta'. Itu makanya kata Allah, la taj'al yadaka baghlulatan ila unukika. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Bukalah sekali-kali tanganmu itu. Masukkan ke kantongmu sekali-sekali. Tapi wala tabsutha, jangan boros, satu isi kantong, kaluan satu, jangan. Kikir yang tak boleh itu yang mutlak. Makanya orang yang kikir itu, kata Allah, itu nanti itu disetrika dengan setrika hartanya itu. So makanya dalam hadis At-Tirmizi ada 4 manusia yang diharamkan surga. La yadkhulul jannah, kata Nabi. Haram dia masuk surga. Siapa? Khabbun, orang yang curang. Maka orang yang curang itu wailul lil mutaffifin, itu ya. Rakawel bagi orang yang curang. Karena orang curang itu haram masuk surga, kata Nabi. Khabbun namanya. Wala bakhilun, orang kikir, sama dengan orang curang tadi. Itu makanya wailul likulli humazatil lumazah. Wala mannan, yang suka memamerkan amal. Itu makanya wailul lil musallin, fawailul lil musallin. Siapa? Alladzina hum yuraun. Sama. Baru sayyi'ul malaka, yang buruk tanggung jawabnya. 4 manusia ini akan masuk surga, kata Nabi. Ya, curang, kikir, suka pamer amal, dan buruk tanggung jawab. Kikir salah satunya tuh. Itulah kenapa saya pernah ceritakan Hindun itu pernah mengadu ke Nabi. Apa kata Hindun? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu nyupiti banyak, pengusaha, tapi simpili kariang magi balanju. Ceki mana kurang rumah. Magi piti simpili minta balanju nyo sarengi panjang saya. Kaya dah bapak tu. Minta balanju ibu sarengi, tak balanju ibu sarengi. Sehingga ibu kalau takut tak balanju kapak. Ya kan? Padahal kewajibannya tu bagi balanju. Apa kata Nabi kepada Hindu? Khuzi ma yakfik. Kalau memang begitu kikir suamimu, dia banyak punya kikir, ambil saja. Tak usah minta izin lagi, ambil saja. Ya, cilok dah itu bahasa kasar. Iya boleh ibu. Belum pernah ibu lah, cobalah. Tapi apa pun dia banyak simpili. Kalau cukup ibu dia lagi ibu cilok dosa ibu. Iyalah. Kalau dipenuhi kebutuhan mah. Itu mencuri ibu nama itu. Ini piti apa banyak. Kebutuhan ibu tak padanya cukupi dah. Minta mau nyerengi aja kawan. Aja minta dia lain, ambil salah lain. Takkan tak lengah aja ambil. Nabi itu suruh saya yang suruh. Nabi yang mengatakan ke Hindu begitu. Kan Hindu mengadu, suami saya kikir, duitnya banyak, kebutuhan saya tak cukup. Kata Nabi, khuzi ma yakfik, ambil sesuai kebutuhanmu tanpa minta izin. Ya, ada batasannya ibu. Ma yakfik, sesuai kebutuhan. Oh, kalau coba di HP Android, kamu ada tanggung jawab deh bu. Jangan bawa satu, mau di akhirat besok. Ya tu. Kalau di sidang ibu di akhirat menciluk ibu, yo. Menciluk ibu, suami ibu sih pilih. Okey. Soal ibu menciluk, balik HP Android. Saya nyuruh ibu,
Ustaz Sofyan lu ceramah di Al-Falah. Jadi bawa satu apa nama kajian untuk kebutuhan pokok. Balik bareng, balik sambal, balik susu anak, lanjut, balik jilbab, balik lah. Ambil salah. Dah tak ada izin lagi. Kau minta izin nak nyagi lah. Diminta elok-elok nak nyagi lah. Ibu menciluk tu, sebenarnya ibu menciluk tu, ambil pasu sebenarnya. Nya harus nyagian ke ibunya, wajib nyagian ke ibu dan nyagian ambil pasu lah. Cuma pasu kasarnya menciluk. Sebenarnya ambil pasu tu. Hak ibu tu ambil salah deh. Cuman kalau menciluk tu jangan kadang-kadang mana. Ya cok. Mereka kadang-kadang nampak hilangnya. Ya kalau ada pergi 10 juta, dia 1 juta dan ambil 1.000, tapi rutin dia ambil. Kau kiki ya. Tapi kau nak kiki apa dia buang ambil tu ya. Bertanggung jawab. Ini kasus Hindun mengaku dan suaminya simpili. Ya ada apa-apa kau simpili. Ibu simpili kan. Kalau dah piti dah bah, kalau dah pensiun dah kena ciduk dah, kena ciduk. Ya. Ini pejabat, tunjangnya banyak. Tapi yang mana pertahan mana selero. Ya, itu makanya ibu-ibu apa-apa ya, ada satu amal yang paling besar ya di bulan Ramadan tu ya. Dalam kita fikir sebutkan begitu. Apa amal yang paling hebat di bulan Ramadan tu Pak salah satu? At-tawassu 'alal ayyal, begitu ya bahasanya. Memberikan kelapangan untuk keluarga. Dia amal bapak-bapak di bulan Ramadan tu yang hebat. Apa itu? Menambah belanja ibu. Jadi ibu kok sebelum Ramadan, di luar Ramadan sampai juta, dalam Ramadan tu 10 juta sebulan. Itu namanya at-tawassul. Sehingga di bulan Ramadan ibu masaknya memang ya di sahur spesial menunya supaya apa? Supaya semangat sahur. Itu. Jangan sampai dia angin-angin dari malam dia dimasak sahur tu ibu. Lah masuk kulkas langsung hidung kucing sampai tu. Hari dingin, telur patah, nasi dingin, sampah dingin. Makan kelamaan sahur tu Pak. Ya tu. Makanya bapak-bapak tu at-tawassu 'alal ayyal ditambah belanja lampu ibu sehingga sahur ibu masak yang istimewanya pagi itu. Oh begitu tu Pak. Jadi bulan Ramadan tu jangan kikik-kikiknya Pak, tambahlah belanja ibu tu. Itu makanya tadi Hindu disuruh mencilok tu. Ya, bukan buruk tujuannya. Sebab suami-suami yang kikir itu nantinya diazab itu. Diazab. Tadi itu digosok. Disetrika. Jadi apa-apa yang kikik orang rumah itu besok disetrika api itu. Kikik je lah. Kecil ibu, aku cocok warna-warna kini kerja. Kecil ibu. Tapi begitulah. Orang kikir itu tidak ada kebaikannya. Dunia tidak ada baik, akhirat apalagi. Tidak satu hadis dan ayatnya itu yang menjelaskan. Kalau baik kikir itu tidak mungkin Nabi mengajarkan doa kita berlindung dari sifat kikir itu. Ya. Makanya kata Allah, orang kikir itu akan dimudahkan mencapai kesulitan. Sulit hidupnya. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk masuk neraka itu sebenarnya jalannya berat itu. Tapi dia dimudahkan orang kikir itu sampai ke neraka itu. Masuk neraka itu berat itu. Jalannya payah sebenarnya itu. Yang mudah masuk surga. Mudah jalannya, masuk surga itu mudah juga. Inilah, kalau ada konser musik, antri beli tiket, enak, bayi masuk tu Pak, tidak gratis tu. Ya kalau ada artis ibu kota datang tu misalnya kan ada konser di Tabiang tu misalnya, itu bayi tiket tu Pak, antri beli tiket tu Pak. Beko tagak dah dapat duduk tu Pak, tagak tu digigit nyamuk bagai, digigit samui bagai, tak payah tu. Payah tu masuk neraka tu Pak. Kau masuk surga murah mana dengan ceramah di kini kau, dah bayi lah. Ruangan AC, ya kan, karpet, nyanda-nyanda lu kata buk ketongkat, selalu menjunjung boleh dah, selalu orang ayam bagi dah, apa bayar aja, dia bayar aja masuk surga tu, nggak ada bayar aja masuk surga tu lah. Untuk kebaikan tu mudah, makanya orang yang memberi, yang meyakini janji-janji Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Kebaikan tu mudah, Allah mudahkan lagi untuk mencapai yang mudah. Tapi kalau dia kikir sebenarnya dia akan mendapat susah, dan susah itu sebenarnya sulit. Tapi orang kikir dimudahkan dia untuk sulit.
fasanuyassiruhu lil usra. Ya. Nah, itu ya janji Allah untuk orang kikir. Ya. Nah, itu makanya ya Nabi berkata, ya Rasulullah, apa sedekah yang paling besar ya Rasulullah nilainya? Kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahihun. Bersedekah ketika sehat. Baka ketika sehat bersedekah, udah lancar. Baka ketika sehat kok kikik tibu. Baka kalau sehat pak titi berbunuh. Ya kalau sehat pak berbunuh satunya pak. Kalau sakit anda berbunuh nih. Tak berbunuh nih pak. Kalau sakit pak, tidak ada bunuh harato. Percaya oleh bunuh. Nyo harato kok berbunuh sehat. Nah ketika sehat itu lagi. Wa anta sahihun, ketika engkau sehat. Sebab biasanya ketika sehat itu kikir muncul. Kalau sakit, memang tak ada gunanya. Maka kau bersedekah ketika sakit memang tak bernilai nih. Tuh kata Allah begitu ya. Fasanuyassiruhu lil usra. Lalu wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Tidaklah berguna harta yang dia kumpulkan yang kikir tadi bila dia sudah binasa. Taradda itu ada yang memahami di akhirat kalau masuk neraka harta yang banyak tidak ada gunanya. Bahkan nanti Bapak Ibu, kalau nanti ada di beberapa ayat disebut kata Allah itu, ya salah satunya ada di Ali Imran, ya, orang-orang itu nanti ketika nampak azab neraka itu, andai mereka berhasil mengumpulkan emas sebanyak bumi, andai mereka punya kekayaan mil'ul ardi zahaban, sebanyak bumi emas dia punya, apa kata Allah? Laftadau bihi min su'il azab yaumil qiyamah. Mereka akan mengganti semua emasnya itu supaya tidak diazab Allah. Tidak bisa. Andai dia punya emas sebanyak bumi, barang kekayaannya itu Pak, dia akan menyerahkan emas sebanyak itu, ya, agar dia tidak diazab oleh Allah. Tapi tidak berguna lagi harta ketika itu. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Bila sudah berhadapan dengan azab, harta yang banyak tidak akan ada gunanya lagi, walaupun dia ingin mengganti itu dengan harta yang banyak tadi. Itu maksud taradda itu nanti kalau sudah digiring ke neraka. Ada yang memahami taradda itu artinya sudah sakratul maut, sudah dicabut nyawanya, tidak ada lagi gunanya sedekah ketika itu. Itu makanya di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, manusia ketika sudah datang kematiannya, mereka berkata, ya Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, tunda mati saya sebentar, saya ya kasihlah waktu sebentar. Untuk apa? Fa asaddaqa, saya ingin mensedekahkan semua harta saya. Tapi sayang kematian sudah datang, tidak ada lagi. Falai yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Selesai sudah kata Allah. Kau bisa bersedekah sebelum nyawamu dicabut. Atau makna taradda, kalau sudah dicabut nyawanya, mayuni anhu malu, tidak ada gunanya lagi hartanya ketika walaupun dia ingin bersedekah. Makanya kata Nabi bersedekah ketika sehat tadi. Jadi tunggu sakit itu apalagi nyawa lah ke kerongkongan, tidak ada lagi gunanya. Ya. Makanya mumpung haratu ya dulu ditanya Bapak Ibu kini bagilah. Ya. Ibu yang baju banyak di dalam lemari itu dan memang memanung-manung saya baju di lemari dia serahkan ya. Sabalun ya ndak ada gunanya. Nah, sakratul maut datang. Jadi harta itu berguna selama kita sehat. Udah sehat, tidak ada guna harta lagi. Mau sedekah, kalaupun ada nilainya kecil nilainya. Apalagi kalau sudah ditarik nafasnya sudah selesai, tidak ada lagi. Nah, itu di ayat yang ke-11. Lalu kata Allah, inna alaina lal huda, dan sesungguhnya kamilah yang berhak memberikan petunjuk. Nah, ada hal yang menarik Ibu ya. Inna alaina lal huda. Ini kalimatnya ya, struktur kalimatnya agak beda nih Ibu ya. Ya, secara struktur alaina ya, alaina lal huda gitu ya. Atas kamilah memberikan petunjuk. Secara struktur
Ini namanya apa? Predikat. Ini namanya subjek. Harusnya al-huda alaina. Nah, bisa begitu ya? Petunjuk itu adalah wewenang kami. Harus begitu kalimatnya. Al-huda alaina atau al-huda alaina. Tapi tidak alaina lal huda. Sama begini. Alallah. Ya. Alallah tawakkalna. Itu ya. Coba itu kan. Kepada Allah kita bertawakal. Harusnya tawakkalna alallah. Itu kalimatnya begitu Ibu. Harusnya tawakkalna alallah, kami bertawakal kepada Allah. Tapi tidak dalam Al-Qur'an alallah. Ya. Falyatawakkal al-mutawakkil. Begitu ya. Selalu alallah dahulu tuh. Ya. Alallah tawakkalna. Alaihi tawakkalna. Harusnya tawakkalna alaihi tawakkalna alallah. Harus begitu tuh. Kenapa alallah Bapak Ibu didahulukan? Karena kalau katanya didahulukan, yang harusnya terakhir itu maknanya kasar namanya. Kasar itu maknanya tidak ada makna lain. Tidak ada ya untuk yang lain. Misalnya iyyaka na'budu. Itu bisa dengan na'buduka. Ya. Na'buduka. Tapi tidak karena dahulukan iyyaka na'budu. Kenapa begitu? Kalau na'buduka, kami menyembah kepadamu, mungkin yang lain juga kami sembah selain engkau. Ada kemungkinan menyembah yang lain selain engkau. Itu kalau na'buduka. Tapi kalau iyyaka na'budu, tidak ada lagi yang lain yang kami sembah kecuali hanya engkau satu-satunya. Itu namanya kasar. Kalau tawakkalna 'alallah, kami bertawakal kepada Allah. Iya, kita bertawakal pada Allah, tapi yang lain juga Allah salah satu tempat bertawakal. Yang lain juga boleh bertawakal, tidak ada masalah kita ke yang lain bertawakal. Itu kalau tawakkalna 'alallah. Tapi kalau 'alallahi tawakkalna, hanya Allah satu-satunya tempat kita bertawakal. Itu maknanya begitu. Nah, sama dengan al-huda alaina, petunjuk adalah atas kami. Kami yang berwenang memberi petunjuk. Artinya memang Allah memberi kita petunjuk, tapi bisa petunjuk dari yang lain juga. Mungkin dari setan juga. Ya. Tapi kalau dikatakan ya inna alaina lal huda, itu artinya petunjuk itu wewenang Allah. Tidak ada satupun manusia yang berhak memberi petunjuk. Andai petunjuk itu wewenang manusia, andai manusia yang berhak memberikan petunjuk, maka Qabil tidak akan membunuh adiknya. Kenapa? Bapaknya Nabi. Andai manusia yang berwenang memberikan petunjuk selain Allah, maka Nabi Nuh anaknya tidak akan mati tenggelam. Bapaknya seorang Nabi. Istrinya tidak akan mati kufur. Suaminya Nabi. Tapi karena hanya satu-satunya Allah yang berwenang memberikan petunjuk, tidak selalu orang bapaknya saleh, anaknya jadi saleh. Suaminya saleh, istrinya saleh. Tidak selalu. Andai petunjuk itu milik manusia, Fir'aun akan beriman. Kenapa? Istrinya beriman dan salihah. Andai manusia yang memberi petunjuk, Ibrahim ayahnya pasti beriman. Dia Nabi Ibrahim kekasih Allah, bapaknya kufur. Andai manusia yang memberikan petunjuk, tidak mungkin isi Nabi Lut durhaka sampai mati. Andai manusia berpetunjuk, Abu Talib mati beriman. Karena paman Nabi yang membesarkan sejak kecil dibesarkan, tidak beriman mati. Abu Sufyan, musuh terbesar Nabi, di akhir hidupnya dia beriman kepada Nabi. Itu yang buat Nabi itu bersedih. Abu Talib tidak beriman, matinya kufur, padahal membela sejak kecil. Abu Sufyan memusuhi sejak kecil, beriman dia di akhir hayatnya. Itu bukti hidayah itu milik Allah. Itu makanya Allah gunakan alaina lal huda, bukan al huda alaina.
Tapi memang wewenang Allah. Maka tugas kita menyampaikan saja, tak lebih dari itu. Mulai kini kau buat rumah di sudut-sudut masjid, enak. Hari ndak hujan, enak Pak. Kok sakit lutut kendaraan pasti ada di rumah minimal motor ada, enak Pak. Pasti. Dan ndak lu butuh, aku yakin bi mencari satu warga aku Pak. Tak ada butuh. Dan pasti dalam pengumuman tadi ada pengajian habis maghrib, enak. Tapi Pak kok sebanyak kau tipunya Pak, kau ni lampu-lampu lo tipunya. Ya artinya nah, yalah nela pola, nela payah banyak nan. Iya. Kalau boleh. Bagus itu Pak. Hidayah wewenang Allah. Ada apa yang kamari? Isi tak kamari kan? Karena apa dapat hidayah? Isi tak. Ada ibu di kamari, suami di rumah. Maka itu dia suami dah dapat hidayah, ibu yang dapat. Walaupun serumah awak, walaupun sekamar awak. Karena hidayah wewenang Allah. Ya. Itulah kenapa setiap hari kita disuruh minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Padahal kita sudah salat Pak, enak. Orang yang salat itu dapat hidayah enggak? Pasti. Kalau dia dapat hidayah, mana mungkin dia salat tuh? Dia salat itu karena sudah dapat hidayah. Orang yang sudah dapat hidayah pun yang dalam salatnya minta hidayah. Penting hidayah itu. Kenapa? Hidayah itu levelnya tidak sama. Tidak sama levelnya. Ya. Allazina tadau wa zadahum huda. Orang yang sudah mendapat hidayah itu kata Allah akan terus ditambah hidayahnya. Itu makanya Ashabul Kahfi diceritakan Allah, kenapa mereka menjadi manusia ya yang terbaik di zamannya, ya dipelihara oleh Allah. Ya, bahkan Bapak Ibu ya selama 300 tahun matahari perjalanannya diatur untuk mereka agar mereka terus kena cahaya. Matahari selalu diatur jalannya untuk mereka selama 300 tahun. Kenapa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka pemuda yang dapat hidayah, yang hidayahnya ditambah Allah terus. Wa zidnahum huda. Ya. Makanya redaksinya tadi inna alaina lal huda. Didahulukan alainanya. Karena memang hidayah itu bukan wewenang kita, wewenang Allah. Maka mintalah kepada Allah hidayah. Minta terus. Karena hidayah itu tidak sama levelnya. Apa ciri hidayah itu besar pemberiannya kepada kita? Itu baca di Al-An'am 125 nanti. Kata Allah di surat Al-An'am 125 itu, "Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah tambahkan hidayah kepadanya, semakin lapang hatinya dalam berbuat baik. Allah lapangkan hatinya untuk berbuat baik. Maksudnya apa? Kalau lapang tampil di dalam, banyak yang bisa masuk itu. Tidak? Aduh tadi Pak, ya. Pak sama sembahyang maghrib di sekolah, kan sama ada hidayah tuh Pak. Tapi aduh sudah sembahyang maghrib, Assalamualaikum, ini tabang nih. Itu dah dapat hidayah namun tu Pak. Sudah Assalamualaikum, ini tabang nih. Dah dapat hidayah tu. Kamari tadi tu sembahyang maghrib, ya berjamaah dapat hidayah tu Pak. Cuman dadunya lu lapang nih. Cukup hanya untuk salat berjamaah saja. Penuh dia langsung, dah dia pergi. Ada orang sudah salam, dia berzikir. Habis berzikir berdoa, berarti masih lapang tampilnya tu. Masih ada yang bisa dimasukkan ke dalam zikir dan doa. Tapi habis berdoa, dia pulang balik. Pasti lepas dulu tu. Segitu tampilnya tu, kapasitasnya. Ibarat flash disk, ibarat memori komputer. Lepas dulu memori itu. 3 giganya. Ya, penuh ya. Nah, ada lapang letak space-nya. Lah sudah salat berjamaahnya, berzikir, berdoa, salat sunatnya lagi. Berarti kok lebih lapang kok Pak. Lebih lapang tampil kok. Tapi aku orang sudah sama sunat, nah juga kalau pulang aja. Asal gitu aja tuh kapan rumah. Berarti mungkin sampai giganya. Ya tak?
Ada yang lebih lapang kan? Sudah pernah sholat jamaah, dia berzikir, dia berdoa, dia sholat sunat. Duduk pula dengan ceramah Pak. Itu lapang tu Pak. Tapi lapang. Yang duduk dengan ceramah pun, dulu tak sama lapang dulu Pak. Dulu ini ceramah mulai tak kalau kan sopan. Itu alunya itu. Gitu. Lain duduk dengan ceramah, lalu jangan soalnya. Ya 5 minit elok aja Pak, elok lah. Berarti 80 tu Pak, segitunya tu. Segitunya tu 80. Saya pasal tu bisa kalau tu lah. 80. Tak ada kerisi lah, dah tampilnya lah. Tu dah mulai ceramah sampai sudah tagat ke pandoi Pak. Nyalang telingo ya Pak, nyalang matonya Pak. Tu lapang tu, tampil itu. Ya dah. Ya itu buktinya hidayah pun tak sama. Ya sama-sama dapat hidayah Pak, tapi levelnya tidak sama. Nah itu Allah yang berwenang Pak. Tapi tandanya kata Allah kalau orang dapat hidayah itu yang banyak, lapang dadonya kau berbuat baik. Artinya banyak kebaikan yang bisa kau perbuat di waktu yang sama. Orang hanya memiliki sekian kebaikan. Jadi Ibu, hari itu samanya Pak, sama 24 jamnya Pak. Tak ada beda tu Pak. Cuma kebaikan kita kan tak sama tu. Kenapa tak sama? Level hidayah yang membedakannya. Level hidayah. Ya sama aja tadi tu Pak. Ada yang datang sebelum azan, ada yang datang sudah azan, ada yang datanglah ikamat, ada yang laksana rakaat. Kan tak sama tu Pak. Sama-sama tinggal di komplek tu. Kecuali ibu jauh tinggal, pasar raya atau di mana, buat menturun bisa lah. Ada alasan jarak. Itu sama risikonya. Bang sampai beda-beda timbulnya ke masjid Pak. Hidayahnya Pak beda. Beda hidayahnya Pak. Maka semakin lapang, semakin banyak kebaikan yang bisa ditampung oleh hati kita, dada kita. Itulah ya ukuran besar kecilnya, banyak sedikitnya tambahan hidayah yang diberikan Allah. Makanya kata Allah, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya. Tapi kalau dia tidak dapat hidayah, bagaimana keadaannya? Ya ja'al sadrahu dayiqan ka'annama yas'adu fis sama, dadonya sempit berbuat baik, seperti naik ke puncak langit. Bawa orang mendaki sasangok. Itulah. Ya kan? Pai kamu saji, pai kamu payah ya mana? Payah mana? Itu tanda daya kurang tu Pak. Ya itu. Makanya sama juga Pak. Ada orang misalnya dia tidak kaya Pak, tapi gampang saja memberi. Daya. Ada orang kaya Pak, susah bahagia Pak. Soal hidayah juga. Jadi kemudahan berbuat baik itu hidayah. Ya. Para banyaknya Pak orang kaya Pak, ya kan? Meminta kayaknya Pak, minta sumbangan Pak untuk masjid. 1,5 jam dagang Pak. Assalamualaikum, ya Pak, ya. Minta sumbangan untuk masjid. Ya Pak ya. Dah 1,5 jam buat dagang Pak. Kira 5,000 keluarnya Pak. Kira mencari piti paling ketek yang rumah ya Pak. Ya payah yang mencari piti paling ketek, tak piti paling gadang yang cari Pak yang ketek. Assalamu tu dagang 5,000 dapat ya Pak. Salah hidayah juga. Kemudahan berbuat baik itu hidayah. Itu tadi. Makanya konteks bersedekah, konteks kikir itu Allah hubungkan dengan hidayah. Dan hidayah itu bermula dari kata hada. Hada itu artinya ketenangan. Hidayah itu tenang. Karena begini Bu, hidayah itu artinya petunjuk. Ibu kalau tahu jalan kau boleh, kau indah, apa sih Ibu tenang berjalan kau. Paham? Itu hidayah. Dan hidayah ini Ibu ada begini, ada isyarat, ada hidayah. Dua-duanya petunjuk. Bedanya begini. Kalau isyarat itu petunjuk yang tak menghadirkan ketenangan hati. Ibu bertanya ke Bapak, bertanya ke Bapak, Pak, di mana PA, Plaza Dallas. Apa lupa dah ke situ itu? Alun ya Pak. Gitulah. Apa jalan ke Mungko, ke Beko tapi jalan ada auto warna ungu. Apa ni auto warna ungu? Beko jalan lampu merah 1 2 3 sampai A. Setelah lampu merah kampe, petok lampu merah tu beko. Lewat lampu merah ni kampe tu, anu sebelah kita beko tu masuk kita 500 meter. Nah, itu kan petunjuk dah Pak. Petunjuk. Tapi apa kalau naik auto tu beko sasak angok tu.
Yo lewat tu ndak. Yo lewat tu ndak. Ya. Belum ada ketenangan. Itu namanya isyarat. Isyarat baru. Tapi kalau diikuti sampai juga nanti tu. Cuma dah doa dah tenang deknya. Itu isyarat. Nah yang hidayah tak itu loh. Pak, di mana PA Pak? Lu mana Pak Sudah Alun? Ambo sampai ke situ tu. Kalau lewat situ. Ambo sampai ke Masjid Nurul Iman, kau boleh situ. Pak naik saya ke motor ambo, nak naik ke motor ambo. Mereka buatan Pak Sudah, tinggal saya Pak Sudah kau. Pak naik kau tu, tenang tak? Itu namanya hidayah. Kita diantarkan kepada kebaikan dan hati kita tenang. Itu maka dihubungkan hidayah dengan sedekah tadi, memberi dan kikir. Orang kikir tak akan pernah tenang hatinya. Orang yang memberi akan mendapatkan ketenangan hati. Pasti itu. Makanya orang kalau suka beragi, lalunya lama. Orang yang kikir itu lalunya gelisah, manci berbunyinya takut jo. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya, baru sampai ayat yang ke-12 ya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.